إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke ayat 8 sampai 10 insyaallah. Ala hadhihi niyyah kulliha salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah di ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengemukakan ayat-ayatnya di alam semesta, ya, di bumi, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri manusia. Berikut Allah Subhanahu wa taala menerangkan Allah mengetahui, ya, perkembangan setiap janin di rahim ibunya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, ya. Wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad, dan juga Allah mengetahui, ya, apa yang berkurang dan bertambah di dalam proses rahim tersebut, proses kandungan tersebut, ya. Bagaimana perkembangan janin ini semuanya, ya, Allah Subhanahu wa taala ketahui. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, segala sesuatu, ya, bagi Allah itu memiliki ukuran tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan kadar setiap sesuatu.
Dalam penciptaan manusia di dalam janin pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan ya, bagaimana kadar setiap anggota yang berkembang di sana. Ya. Berapa ukurannya, ya, berapa kadar daripada besar otaknya misalnya, jantungnya seperti apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya menetapkan hal tersebut. Ini tentang perkembangan janin. Ya. Dahulu tentu orang-orang memahaminya secara garis besar saja. Ya. Tapi hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggugah bagaimana apa yang terjadi di dalam janin ini juga termasuk bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu jelas. Dan hal ini makin berkembangnya ilmu pengetahuan, makin nampak betapa rumitnya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dalam janin tersebut. Betapa menakjubkannya. Semuanya berjalan berfungsi seperti yang kemarin diterangkan oleh Sayyid Qutb. Setelah terjadinya pembuahan sel sperma dengan sel telur, kemudian membentuk zigot, ya, dan terjadi pembelahan sel. Dari satu sel menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, terus berkembang sel ini. Tapi kemudian setiap sel ini ya, memiliki tugas-tugas tertentu. Ada sel yang membentuk jaringan otot, ada yang membentuk jaringan tulang, ada yang membentuk jaringan syaraf, ada yang membentuk jantung. Masing-masing ini ya, berbeda-beda. Ya. Terbentuk misalnya membentuk daging dengan antara mata, dengan otak, misalnya dengan jantung, kita perhatikan itu asalnya dari sesuatu yang sama, tapi membentuk suatu jaringan, suatu otot yang berbeda-beda. Ya, tidak ketukar seperti kemarin Sayyid Qutb mengatakan, letaknya pun tidak tertukar. Di mana letak telinga, di mana letak mata. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atur semuanya. Semuanya bergerak asal selnya yang sama, kemudian ya, berubah fungsinya masing-masing bekerja sesuai dengan tugasnya. Ya, sama seperti yang pernah diterangkan dari air yang sama, ya, tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda dan beraneka warna seperti itu. Nah, ini prosesnya lebih rumit lagi di dalam janin janin manusia yang ada di dalam rahim. Ini bisa diketahui ya, detailnya setelah berkembangnya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui perkembangan janin di dalam rahim seorang ibu. Allah lah juga yang mengetahui segala sesuatu yang gaib maupun yang nampak. Bagi Allah yang gaib dan yang nampak itu tidak ada bedanya. Ya, kalau bagi kita, ya, kita mengetahui yang nampak, yang gaib kita nggak tahu. Bagi Allah sama saja. Alimul ghaibi wasyahadah, alimul al-kabirul muta'al, yang maha besar dan lagi maha tinggi. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Sama saja di antara kalian orang yang menyembunyikan atau berbicara secara diam-diam, secara rahasia, wa man jahara bihi, dan orang yang berbicara secara terang-terangan. Bagi Allah ya, tidak ada bedanya, Allah mengetahui. Wa man huwa mustakhfim bil lail wa saribun bin nahar, dan juga sama saja bagi Allah siapa orang yang
bersembunyi di waktu malam, ya, dan berjalan di siang hari, ya, secara terang-terangan seperti itu. Bagi Allah semuanya, ya, tidak ada yang tersembunyi. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan. Sekarang kita baca tafsirnya. Ilmu Allahil mutlaq. Ilmu Allah yang mutlak, ya, yang tidak terikat dengan kondisi apapun. Ya. Naqra'u fi hadhihi al-ayati qisman min sifatil khaliq wallati tukmilu bahth at-tauhid wal ma'ad. Kita baca dalam ayat-ayat ini sebagian dari sifat al-khaliq. Wallati tukmilu bahth at-tauhid wal ma'ad, yang mana ini juga akan menyempurnakan pembahasan tentang tauhid dan tentang al-ma'ad, hari kembalinya kita. Fal hadithu an ilmihi al-wasi' wa ma'rifatihi bi kulli syai' huwa dzaka al-ilmu alladhi yaqumu alayhi nizamu at-takwini wa ajaibul khilqati wa ayatut tauhid. Pembicaraan tentang ilmu Allah yang maha luas dan juga tentang pengetahuannya mengenai berbagai hal dengan berbagai segala sesuatu. Ya, pengetahuannya atas segala sesuatu. Huwa dzakal ilmu alladhi yaqumu alaihi nizamul kaun. Itu juga adalah pengetahuan yang sama, yang mana dengannya Allah tegakkan peraturan di alam ini. Wa ajaibul khilqah, dan bagaimana juga dengan ilmu tersebut kita saksikan bagaimana keajaiban penciptaan, wa ayat tauhid, dan juga ayat-ayat tentang ketauhidan. Wa huwa al-ilmu alladhi yakunu asasan lil ma'adi wal adalati al-ilahiyyati yaumil qiyamati. Dan ilmu itu juga yang menjadi landasan bagi akan terjadinya al-ma'ad dan terjadinya keadilan ilahi yaumil qiyamah. Wa hadhil ayatu istanadat ila hadzainil qismaini al-ilmu bi nizamit takwin wal ilmu bi a'malil ibad. Dan ayat-ayat ini sangat berkaitan dengan dua hal yang penting, yaitu pengetahuan tentang bagaimana pengaturan alam semesta ini, juga pengetahuan Allah tentang perbuatan setiap hambanya. Taqulul ayatul awalan, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Ayat ini mengatakan Allah mengetahui segala sesuatu yang dikandung oleh setiap perempuan, setiap betina, ya. Fi rahimiha, di dalam rahimnya. Sa'un min unthal insan awil hayawan. Baik itu betina, ya, dari jenis manusia atau dari hewan. Ya, apa yang dikandungnya pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma taghidul arhamu wa ma tazdad. Wa ma taghidul arham ay tanqusu qabla mau'idihal muqarrar. Dan apa yang berkurang dari rahim tersebut, di sini mu'allif menjelaskan maksudnya berkurang waktunya dari waktu yang sudah ditentukan umumnya, yaitu misalnya bayi lahir di umur 9 bulan atau 40 minggu. Ya, ada juga yang berkurang dari itu, ya, sudah lahir seperti itu. Wa ma tazdad, dan apa yang lebih dari itu. Ya'lamu bima tazidu an mau'idihal muqarrar. Semuanya Allah mengetahui. Ini sebagian diartikan sebagai umur. Ada sebagian mengartikan bahwasannya ma taghidul arham wa ma tazdad ini, ya, ada yang dikandung oleh seorang wanita, bayinya 1, ada juga kembar 2, ada juga 3, dan seterusnya. Semuanya Allah mengetahui. Ya, lebih detail lagi, ya, wa ma taghidul arham wa ma tazdad, bagaimana ada organ-organ yang dari kelihatannya besar kemudian mengecil, seperti kita saksikan kalau kita lihat video tentang perkembangan janin, ya, terlihat misalnya tulang ekor itu terlihat asalnya besar kemudian mengecil-mengecil, ya, dan
organ-organ yang lain terlihat membesar seperti itu. Wa fi tafsiri hadhil jumal وفي تفسير هذه الجمل الثلاث هناك آراء مختلفة بين المفسرين. Dalam menafsirkan tiga kalimat ini terdapat pendapat dari berbagai mufassir. Ya'taqidul ba'du annaha tushiru kama dzakarna anifan ila waqtil wiladah. Sebagian mengisyaratkan bahwasanya ayat ini mengisyaratkan tentang waktu kelahiran. Wahiya ala thalathati anwa, yaitu ada 3 macam. Famarratan yuladul mauludu qabla mau'idih. Terkadang ada bayi yang dilahirkan sebelum waktunya. Wa marratan fi mau'idih, terkadang tepat pada waktunya. Wa ukhra ba'dal mau'idil muqarrar, dan terkadang setelah waktu yang ditentukan. Ada 9 bulan lebih sedikit ya. Biasanya 9 bulan 10 hari atau apa ya, seperti itu. Tapi tidak lebih dari misalnya menjadi 4 tahun, ya ada yang bilang 5 tahun, ya seperti itu. Tidak seperti itu, ya karena ya makin lama ya kalau melalui waktu yang sudah ditentukan itu air ketubannya itu berbahaya bagi si bayi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahuinya. Fallahu ya'lamu kulla dzalika wa ya'lamu lahdhatal wiladati bitahdid. Allah mengetahui hal itu semua dan Allah juga mengetahui saat kelahiran dengan tepat. Wa hadhihi minal umuri allati la yastati'u ayyu ahadin aw jihazin ay yuhaddida mau'idah. Dan ini adalah hal-hal yang tidak seorang pun dapat menentukan waktunya, maupun tidak ada peralatan yang tidak dapat menentukan waktunya. Wa hadzal ilmu khassun bi dzatillahil munazzahah, dan ini adalah ilmu yang khusus dengan zat Allah yang maha suci. Wa sababuhu wadihun ya anna isti'dadatil arham wal ajinnah mukhtalifah, karena kesiapan rahim dan janin itu bermacam-macam. Wala ahad ya'lamu bihadat tafawut, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang perbedaan ini. Ini penjelasan mu'allif ya. Dan ini artinya sebenarnya ya pengetahuan Allah tentang janin ya tadi, tentang hal-hal yang berubah, hal-hal yang detail, kandungannya ya Allah mengetahui. Adapun sekarang ilmu pengetahuan mengetahui itu kebanyakan yang diketahui adalah yang zahirnya, ya seperti itu. Wa qala ba'dul akhar, sebagian yang lain mengatakan innaha tushiru ila thalathi halatin mukhtalifah lirrahimi ayyamal hamli. Sebagian lain mengatakan itu ayat ini mengisyaratkan kepada 3 hal yang berbeda bagi rahim ketika hamil, di masa kehamilan. Fal jumlatul ula tushiru ila nafsil janin alladhi tahfaduh. Yang kalimat yang pertama mengisyaratkan kepada janin yang dikandungnya. Wal jumlatu tsaniyah tushiru ila damil haid alladhi yunsabu fir rahimi wa yamussuhul janin. Yang kedua katanya, kalimat kedua itu adalah mataghitul arham, itu maksudnya ke darah haid yang ada di rahim kemudian diisap oleh janin. Ya, sebenarnya yang janin makan adalah itu zat-zat yang diambil bukan dari darah haid tapi dari itu kan dari plasenta yang itu terhubung kepada tubuh ibunya. Ya, dari situlah makanan-makanannya. Kemudian wal jumlatu tsalitsa isyaratun ila damil idhafi alladhi yakhruju athna al-hamli ahyanan. Yang ketiga adalah kalimat ketiga tasdad itu menunjukkan katanya darah yang lebih yang keluar saat hamil atau darah nifas, aw damin nifas athna al-wiladah, saat melahirkan. Ya. Ini penafsiran ya. Tapi yang pastinya kalau hal-hal ya, yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah ini, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang
tubuh manusia, ya, tentang anatomi tubuh manusia, maka alangkah baiknya kita ya merujuk melihat kepada penemuan-penemuan, ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahlinya seperti itu, yang yaitu tentunya para ahli di bidang anatomi dan juga ahli kandungan yang sekarang dilengkapi dengan berbagai peralatan yang canggih. Ya, pasti pada saat itu ya, penafsiran ayat pasti akan sesuai dengan apa yang ditemukan, ya, fakta-fakta ilmiah, dari fakta-fakta ilmiah. Wa hunaka iddatu ihtimalatin ukhra fi tafsir hadhil ayah. Terdapat juga ada kemungkinan lain dalam menafsirkan ayat ini. Duna an taquna mutataqidatan fima bainaha, tanpa ada kontradiksi antara penafsiran tersebut. Wa yumkinu an yakuna muradul ayati isyaratan ila majmu'i hadhihi tafasir. Ya, ada kemungkinan yang dimaksud dari ayat tersebut juga ini adalah merupakan gabungan dari penafsiran-penafsiran tadi. Ya. Itu penafsiran-penafsiran terutama oleh ulama-ulama terdahulu, di mana ilmu tentang janin ini belum berkembang, peralatan-peralatan belum ditemukan, ya tentu penafsiran mereka sesuai dengan pengetahuan mereka. Tapi kalau sekarang, ya, ketika kita menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang janin ini, maka baiknya kita lihat ya fakta-fakta faktual yang ditemukan oleh para ilmuwan tadi. Maka di sana ya, pasti ya tidak akan ada kontradiksi, dan kalaupun di sana terdapat hal-hal yang masih samar, itu menunjukkan memang makin diteliti apa yang terdapat di dalam tubuh kita, makin terdapat hal-hal yang gaib, yang belum dicapai oleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sampai saat ini perkembangan ilmu kedokteran begitu luas. Ya, dahulu hanya misalnya ada spesialis penyakit dalam. Kemudian ya, karena perkembangan ilmu di penyakit dalam ini dibagi-bagi lagi. Apakah itu ya spesialis jantungnya, paru-parunya, ya, ginjalnya, livernya dan seterusnya, ya, lambungnya. Kemudian ada spesialis lagi nanti tentang jantungnya, kemudian spesialis lagi tentang darah, ya, dan makin ini menunjukkan makin diteliti makin terlihat bagaimana kerumitan yang ada di dalam tubuh manusia ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di alam raya dan di dalam diri mereka. Hatta yatabayyana annahu al-haq, sehingga menjadi jelas bahwasanya Al-Quran itu benar, Allah itu benar dalam apa yang Allah firmankan. Jadi seperti itu. Walakin adh-dhahir, menurut muallif yang dhahirnya, anna tafsir al-awwal aqrab. Penafsiran yang pertama katanya tentang umur tadi itu lebih dekat. Bidalili jumlati tahmilu al-maqsud minha al-janin. Dengan argumen kalimat tahmilu di sini yang dimaksud adalah janin. Wal jumlatani taghidu wa tazdad biqarinatil jumlati sabiqah tushiru ila ziyadati wan nuqsan fi fataratil hamli. Dan kalimat taghidu maupun tazdad dihubungkan dengan jumlah sebelumnya, itu mengisyaratkan kepada adanya penambahan dan pengurangan di masa kehamilan. Rawa Syekhul Kulaini fil Kafi 'anil Imam As-Shadiq alaihi salam atau Imam Al-Baqir alaihi salam fi tafsir al-ayah anna al-ghayd kullu hamlin duna tis'ati ashhurin. Ya, dari Imam Al-Baqir mengatakan bahwasanya taghidu itu atau al-ghayd, ya, yaitu setiap kehamilan yang
lahir sebelum 9 bulan. Wa ma tazdadu kullu syai'in kullu syai'in hamila ala tis'ati ashhur. Apa yang bertambah segala sesuatu maksudnya itu hamil pada 9, melahirkan pada 9 bulan. Wa fi takmilatil hadis yaqul kullama ra'atil mar'atu ad-damal khalisa fi hamliha fa innaha tazdadu wa bi'adadil ayyamil lati zada fiha fi hamliha minad dam. Ya, beliau mengatakan setiap wanita yang melihat darah yang murni dalam kehamilannya, maka sesungguhnya itu bertambah sesuai dengan bertambahnya hari yang bertambahnya kehamilan itu. Ya, ini penafsiran berdasarkan tadi riwayatnya. Untuk lebih jelasnya ya bisa kita baca, ya, bisa kita googling juga dengan YouTube bagaimana perkembangan janin di rahim ibu. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisi Allah memiliki ukuran. Walikai la yatasawwaru ahadun anna hadhihi ziyadah wan nuqsan biduni hisabin wa dalil, agar supaya tidak ada orang yang membayangkan bahwasanya berkurangnya ini dalam kehamilan maupun bertambahnya ya itu tanpa perhitungan ya. Bal inna kulla sa'atin wa thaniyatin wa lahzatin la tamurru duna hisabin, bahkan setiap jam, setiap menit, setiap saat tidak ada berlalu tanpa perhitungan. Kama anna lil janini wa damir rahimi hisabun wa kitabun aidha, sebagaimana janin dan darah di rahim itu juga memiliki perhitungannya dan ketentuan. Fal ayatul lati ba'daha tu'akkidu ma qulnahu fil ayatis sabiqah. Ayat yang sesudahnya ini menguatkan apa yang sudah kami katakan di ayat sebelumnya. Haitsu taqulu alimul ghaibi wasyahadah, di mana ayat tersebut mengatakan Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui segala yang gaib maupun yang nampak, yang nyata. Fa'ilmuhu bil ghaibi wasyahadati li hadzal sabab. Ya, maka ilmunya tentang yang gaib maupun yang nyata, ya, li hadzal sabab al-kabirul muta'al. Ya, Allah itu oleh sebab ini Allah itu al-maha besar dan maha tinggi. Fa huwa yuhitu bi kulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu. Wala yakhfa anhu syai', dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. ولتكميل هذا البحث وتأكيد علمه المطلق يضيف القرآن الكريم. Untuk menyempurnakan pembahasan ini dan menekankan akan ilmu Allah yang mutlak, Al-Quran menambahkan sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wan nahar wa saribum wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribum bin nahar. Allah mengatakan sama saja ya, di antara kalian ada orang yang baik itu orang yang merahasiakan pembicaraannya maupun dia terang-terangan dalam pembicaraannya, atau dia bersembunyi di waktu malam ataupun dia berjalan di waktu siang, itu semuanya tidak luput dari ilmu Allah. Wa hadza huwal haqqu falladhi yujadu fi kulli makanin la ma'na lil ghaibi wasyahadati wal laili wan nahar indah. Ini adalah al-haq, Allah yang maha benar, maka yang terdapat di setiap tempat, yang tidak ada lagi arti gaib maupun nyata atau malam dan siang bagi sisi Allah. Fa huwa muhitun biha wa alimun bi akhbariha bi kulli bi syaklin mutasawin. Allah itu meliputi semuanya. Allah mengetahui dengan segala habarnya dalam bentuk mutasawin, bisyaklin mutasawin arti sama. Ya, tidak ada yang berbeda bagi Allah, apakah itu gaib maupun syahadah. Buhuthun, ada beberapa pembahasan di sini. Yang pertama, Al-Quran wa ilmul ajinnah. Al-Quran dan ilmu tentang janin. Asyarul Qur'anul Majid miraran ila mas'alatil janin wa ajaibi takwinihi liyakuna ahad al-adillati ala tauhid wa ma'rifatillahi wa ilmihil mutlaq.
Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Majid mengisyaratkan berkali-kali tentang masalah janin dan tentang keajaiban penciptaannya. Ya, agar supaya hal ini menjadi salah satu dalil atas tauhid dan pengetahuan Allah dan ilmunya yang mutlak. Wa bittabi'i fa inna ilma al-ajinnati wahidun min al-ulum al-hadithati wa kana sabiqan ibaratun an ma'lumati awwaliyatin mahdudatin thumma tawassa'at fi hadzal 'asri. Tentu saja ilmu tentang janin ini adalah salah satu di antara ilmu-ilmu yang baru, ya, yang baru. Dan dahulunya ya, hal-hal atau pengetahuan ya, tentang janin ini masih terbatas. Tsumma tawassa'at fi hadzal 'asri, kemudian pengetahuan tentang janin ini menjadi meluas di masa sekarang ini. Walakin bitaqaddumil ilmi wal ma'rifati hadathat qafzatun fi hadzal majal كشفت عن كثير من أسرار هذا العالم الساكن والهادئ وعن كثير من عجائبه بحيث نستطيع أن نقول إن أكبر درس للتوحيد ومعرفة الله كامن في تكوين الجديد في تكوين الجنين ومراحل تكامله. Akan tetapi ilmu, dengan bertambahnya ilmu dan pengetahuan, terjadi lompatan yang begitu dahsyat dalam masalah ini, dalam masalah ilmu tentang janin. Yang mana kasyafat an katsirin min asrari hadzal alamis sakin, yang mengungkap banyak hal tentang rahasia alam yang begitu tenang, ya. Dan itu alam rahim maksudnya. Wa an katsir min ajaibihi, dan tentang banyak keunikan-keunikannya, ya, keanehan-keanehannya, bihaitsu nastati'u an naqul, sekira-kira kita bisa katakan inna akbara darsin lit tauhid wa ma'rifatillah, sungguhnya pelajaran yang terbesar bagi tauhid dan pengetahuan Allah, kaminun fi takwinil janin, itu terkandung di dalam penciptaan janin, wa marahilit takwinih, dan di dalam tahapan kesempurnaan janin tersebut. فمن هذا الذي يرعى هذا الكائن المخفي وبتعبير القرآن واقع في ظلمات ثلاثة. Maka dari sini yang memperhatikan, yang mengatur alam yang tersembunyi ini dengan kaidah ungkapan Al-Quran, yang mana janin itu berada fi dhulumatin salas, berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan, ya. Plasenta, kegelapan rahim, dan kegelapan perut wanita, ya, seperti itu. Alladzi yamtazu bizarafati wa diqqati takwin, ya. Jadi zat yang menciptakan, yang memelihara makhluk yang berada dalam kegelapan ini, alladzi yamtazu bizarafati wa diqqati takwin, yang mana, ya, dalam penciptaan janin ini memiliki keistimewaan dalam keindahan, wa diqqati takwin, dalam ketelitian penciptaan, wa yusilahul miqdar lazim minal ghidha, dan bagaimana Allah salurkan untuk janin tersebut kadar yang semestinya dari makanan, wa yurshiduhu marahil hayatihi, dan Allah membimbingnya ke tahapan kehidupannya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala atur, bagaimana, ya, perkembangan janin tersebut seperti yang tadi kita kemukakan, perkembangan sel-selnya, pembentukan organ-organnya, kemudian pembentukan jaringan-jaringan di dalam tubuhnya, apakah itu jaringan otak, ya, jaringan saraf, jaringan ototnya, juga tulangnya, ya. Itu semuanya begitu teratur, ya, dan juga bagaimana suplai makanan untuk janin tersebut, ini, ya, sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa indama taqulul ayatus sabiqah Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Tatkala ayat ini mengatakan Allah mengetahui segala yang dikandung oleh setiap wanita, falaisal maqsudu min dzalika ilmuhu bidzakari wal untha faqat. Maka bukan berarti yang dimaksud dengan
ilmunya Allah ini, Allah mengetahui apakah yang dikandung ini laki-laki atau perempuan. Kalau dulu penafsiran seperti itu, ya. Ya, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, pasti ditafsirkannya Allah tahu mana yang kandungan ini laki atau perempuan. Kalau ternyata kan zaman sekarang ya, sejak beberapa bulan ya, seorang wanita hamil sudah bisa diketahui apakah bayinya itu laki dan perempuan. Ya. Ini pengetahuan tidak menafikan apa yang Allah katakan, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Karena apa yang Allah ketahui bukan hal yang seperti itu, yang lebih detail daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya, mengetahui apa-apa saja yang ada ya, di dalam janin tersebut Allah tahu. Ya. Jadi bukan hanya pengetahuan tentang laki-laki atau perempuan. Kalau dulu mungkin ditafsirkan seperti itu. Ya, makin ke sini ya, penafsiran ini terus berkembang ya, bukan hanya mengetahui tentang hal tersebut. Jadi falaisa al-maqsudu min dzalika ilmuhu bidzakari wal untha faqat bal bi kulli khasa'isihi wa taqatil kaminati fihi. Tapi Allah mengetahui dengan segala keistimewaan dan segala potensi yang tergandung pada bayi tersebut. Ya, termasuk nanti bagaimana bakatnya si bayi, ya, keahliannya si bayi, kemampuannya si bayi, itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Hadhil asya'u la yastati'u ahadun wa bi ayyi wasilatin ay yata'arraf 'alaiha. Segala hal ini yang mana tidak ada seorang pun dengan jalan apapun untuk bisa mengetahuinya. Wa 'ala hadza fa inna wujuda hadzal nizam daqiq wal mu'aqqad lil janin wa marahil takmilihi la yumkinu an yakuna biduni sanin alimin wa qadir. Atas dasar ini maka keberadaan pengaturan yang begitu teliti, daqiq, yang begitu halus ini, wal mu'aqqad lil janin, dan pengaturan yang begitu rumit bagi janin tersebut, wa marahil takamulihi, dan juga tahapan-tahapan penyempurnaannya, la yumkinu ayyakuna biduni sani'in wa alimin wa qadir. Tidak mungkin itu terjadi tanpa adanya yang melakukan, yang membuatnya, yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ya, semuanya itu diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu telitinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kullu syai'in lahu miqdar. Segala sesuatu ya, ada ukurannya. Nahnu naqra'u fi ayatin mukhtalifah min al-Qur'an al-Karim anna kulla syai'in lahu haddun mahdud la yatajawazuhu wa la yatajawazuhu. Kita baca dalam ayat-ayat yang bermacam-macam dalam Al-Qur'an al-Karim ya, bahwasanya segala sesuatu itu memiliki batasan tertentu yang tidak dia itu tidak ya, melampaui batasan tersebut. Fa fil ayati tsalis min surat At-Talaq yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu ada kadarnya, ada ukurannya. Wa fil ayatil 21 surat Al-Hijr yaqulu Ta'ala, di dalam surah Al-Hijr ayat 21 Allah berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum. Tidak ada sesuatu pun ya, di sisi kami illa indana khazainuh, kecuali ya, perbendaharaannya ada pada kami. Wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum, dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan kadar tertentu. Wal ayatul lati nahnu bisadadiha, dan juga ayat yang kita sedang bahas di sini, Allah mengatakan wa kullu syai'in 'indahu biqdar. Segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada ukurannya, sudah ada ketentuannya. Ya, qadar di sini adalah kadarnya ya, udah ada ukurannya. Wa kullu hadhihi tushiru ila annahu laysa hunaka syai'un fil 'alami biduni hisab. Semua ini
menunjukkan bahwasanya tidak ada segala sesuatu pun di alam ini tanpa perhitungan. Hatta al-mawjudati fi at-tabi'ati allati na'tabiruha fi ba'd al-ahyan ya ghaira muhimmah. Sampai-sampai dalam makhluk-makhluk yang ada di alam ini yang kita anggap ya, terkadang enggak ada urgensinya gitu. Ya. Tapi semuanya ini ya tidak luput dari perhitungan Allah, tidak luput dari ketentuan Allah. Fa inna wujudaha ala asasi hisabin daqiq, maka sungguhnya keberadaan makhluk tersebut ya, apapun yang kita lihat di lingkungan kita ini itu berdasarkan perhitungan yang sangat ya, teliti, yang sangat rumit. Alimna bidzalika am lam na'lam. Baik kita tahu tentang hal itu atau kita nggak tahu. Yang pasti itu semuanya ya, tidak Allah ciptakan dengan sia-sia dan juga tidak Allah ciptakan tanpa perhitungan. Wa asasan fa inna ma'na hikmatillah huwa ay yaj'ala likulli ma fil kauni haddan wa miqdaran wa nidaman. Pada dasarnya makna hikmatullah ya, arti kebijaksanaan Allah ya, bahwasanya Allah menjadikan bagi segala sesuatu di alam ini ada batasannya, ada ukurannya, ada ketentuannya, hukum-hukumnya. Ya, yang kemudian ditemukan oleh para ilmuwan disebut ini hukum alam. Ya, padahal itu adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau sunnatullah. Wa kullu ma hasalnahu al-yawm min asraril kauni bi wasitatil ulumi yu'akkidu hadhihi al-haqiqah. Segala yang kita temukan pada saat ini dari rahasia-rahasia alam dengan perantaraan ilmu pengetahuan itu menekankan tentang hakikat ini. فمثلا نرى أن دم الإنسان الذي هو المادة الحياتية لوجود الإنسان والذي يقوم بنقل المواد الضرورية اللازمة لخيال الجسم يتركب من 20 مادة أو أكثر. Contohnya ya, kita saksikan bahwasanya darah manusia yang mana itu adalah merupakan unsur kehidupan bagi eksistensi manusia. Walladzi yaqumu binaqnil mawaddil ad-daruriyyati al-lazimati li khayalal jismi. Yang mana darah ini berfungsi ya, memindahkan unsur-unsur yang penting yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Ya tarakkabu, darah ini tersusun ya, min 20 maddah, dari 20 materi. Au aksar atau lebih. Wabini sabin thabitatin daqiqah, dan dengan perhitungan dan dengan perbandingan yang begitu teliti. Bihaitsu law tamma ayu taghyirin fiha la ta'arradat salamatul insan lil khatar. Sekira-kira andai kata terjadi perubahan ya, pada kadar darah ini ya, maka itu akan mengakibatkan ada bahaya atau hal-hal yang akan membahayakan keselamatan manusia itu sendiri. Ya seperti ya di dalam darah kan ada kadar kolesterolnya, ada bagaimana sel darah putih. Kan ada ukuran-ukurannya. Kalau kita periksa darah lengkap di sana bagaimana ukuran batasan normal, batas minimal, batas maksimal. Oh, kalau ketika dia lewat dari batas maksimal atau lebih rendah dari batas maksimal, ini akan terjadi hal-hal yang bisa membahayakan kesehatan si manusia itu sendiri. Ini nilai yang maksudnya Allah kasih ukuran, batasan. Ya, jangan sampai melampaui ini. Dan semuanya ini unsur-unsur ini diketahui pada sekarang. Padahal Allah Subhanahu wa taala sejak jauh hari sudah mengatakan ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah jadikan segala sesuatu, bagi segala sesuatu ada ukurannya. Jadi seperti tadi. Jadi ketika ada satu unsur saja di dalam darah ini yang berubah, maka itu bisa saja membahayakan kehidupan, keselamatan manusia itu
ya, manusia itu sendiri. ولهذا السبب ولمعرفة النقص الحاصل في الجسم يقومون بتحليل الدم وقياس نسبة السكر والدهن وسائل مركبات الدم الأخرى. Oleh sebab inilah, dan untuk mengetahui kekurangan yang terjadi di dalam tubuh manusia, mereka yaqumuna bi tahlilid dam, mereka melakukan artinya verifikasi dengan dalam unsur-unsur yang ada di darah ini. Wa qiyasi nisbatis sukari, dan mereka menentukan bagaimana kadar porsi, kadar gula, kadar lemak, dan segala sesuatu penyusun darah tersebut. Unsur-unsur darah ini kemudian diteliti berapa batas normalnya. Semuanya diteliti ini. Yang mana ini, ya siapa yang sudah menentukan kadar-kadar ini, ya sehingga tubuh manusia begitu bisa tumbuh dengan sehat dan seterusnya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yatimmu tashkhisul 'illati biwasitati ma'rifati ziyadati aw nuqsani hadhihi nisbah. Dan juga diteliti bagaimana sebab, ya, apa yang akan terjadi, ya, dengan mengetahui pertambahan atau kekurangan kadar dari unsur-unsur tadi. Ya, apa yang akan terjadi bagi kesehatan tubuh tersebut kalau misalnya kadar kolesterolnya sudah melampaui batas, atau kadar gulanya sudah melampaui batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pasti di sana bisa ditentukan kadarnya, ya, dan apa yang akan terjadi, ya, akibat-akibat pada tubuh manusia itu sendiri. Ya, belum lama ini saya ngantar adik saya itu operasi kelenjar di Malaysia, itu di Penang. Dokter di sana, ya, dia tahu apakah pasien ini layak untuk dioperasi atau tidak. Dia cuma ngelihat dari data darah itu. Jadi suruh periksa darah terlebih dahulu. Dari darah itu bisa ketahuan semuanya bagaimana kondisinya, apakah layak dilakukan operasi atau tidak. Jadi nggak mesti setiap, ya, kalau di sini saya dulu bedah belakang di sini aja, semuanya harus diperiksa seperti itu. Ya, kan itu biaya lagi keluar, semuanya periksa paru-parunya, jantungnya, periksa darah dan semuanya. Sebenarnya dari pemeriksaan darah itu, kalau seorang dokter yang ahli sudah bisa tahu, ya, bagaimana ini kelayakan pasien tersebut. Seperti itu. Memang hati ini menjadi indikator bagi banyak hal yang dialami oleh manusia, ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, ya, kadar-kadarnya. Walaysa damul insan wahdah lahu hadhil maziyah. Bukan hanya darah manusia saja yang memiliki keistimewaan seperti ini. Bal kullu ma fil wujud lahu nafsu hadhid diqqah wan nizam. Bahkan segala sesuatu yang ada di alam ini memiliki, ya, keteraturan yang sama seperti itu, dan juga memiliki nizam, artinya hukum-hukumnya. Wala budda huna min at-tanbih ala anna ma yadhharu lana fi ba'd al-ahyan min 'adami an-nizam fi 'alam al-wujud huwa fil waqi'i natijun min qusurin fi 'ulumina wa ma'rifatina. Yang perlu kita ingatkan di sini, bahwasanya apa saja yang nampak, ya, pada sebagian pada fi ba'dil ahyan, arti terkadang maksudnya nampak bagi kita, ya, ada ketidakteraturan di alam ini. Itu sebenarnya huwa fil waqi'i natijun min qusuri ulumina. Itu sebenarnya bukan terjadi ketidakteraturan, itu sebenarnya adalah dihasilkan dari
piciknya ilmu kita dan pengetahuan kita. Fal insanu alladhi yu'minu billah la yumkinu an yatasawwara dzalik. Seorang yang beriman kepada Allah enggak mungkin dia membayangkan hal tersebut. Oh, apa yang Allah ciptakan ini kayak ya, ini enggak teratur nih, enggak benar nih, kurang nih, enggak mungkin ya. Wa bi tatawwuril ulum tata'akkadu lana hadhil haqiqah. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini ya menjadi menjadi terbukti secara kuat ya. Wa kay nastati'u an nata'allama hadha ad-darsa huwa anna al-mujtama' al-insani alladhi huwa juz'un min 'alamil wujud idza arada lahu al-'aishu bi salamin fa 'alayhi an yaj'ala syi'ar kulla syai'in 'indahu bi miqdar yasudu jami'a jawanibi. Agar supaya kita bisa mengetahui dan mempelajari tentang pelajaran ini ya, yaitu bahwasanya komunitas manusia yang merupakan ini adalah bagian dari alam semesta ini, kalau dia ingin hidup dengan selamat ya, hidup dengan tentram, fa'alihi ayyaj'ala syiar, hendaklah dia jadikan syiar kullu syai'in 'indahu bi miqdar, segala sesuatu di sisi Allah ini pasti ada ukurannya. Yasudu jami'a jawanibih, ini syiar ini harus meliputi semua sisinya. Wa yajtanibul ifrat wat tafrid fi amalihi. Ya, dan hendaknya dia menjauhkan segala hal-hal yang berlebihan ya, atau yang kurang dalam segala amalnya. Wa takhda'u jami'u muassasatihil ijtima'iyah lil hisab wal mawazin, dan segala artinya segala organisasinya, segala muassasahnya, ya, organisasialnya itu semuanya harus tunduk kepada perhitungan dan nilai-nilai yang terukur seperti itu. Jadi segala sesuatu yang baik dalam dirinya, misalnya makan sesuatu, ya, atau minum sesuatu, melakukan sesuatu yang berlebihan juga itu akan menjadi berakibat yang tidak baik. Kekurangan juga seperti itu. Bagaimana segala sesuatunya ini ya harus tunduk kepada suatu perhitungan dan ukuran-ukuran atau timbangan yang sesuai. Karena Allah memang sudah ciptakan segala sesuatunya sesuai dengan ukurannya seperti itu. Berikutnya al-ghaibu wasyahadatu sawa'un indallah. Yang gaib maupun yang nyata sama saja di sisi Allah. Istanadat hadhil ayatu ila anna al-ghaiba wasyahadata ma'lumani indallah. Ayat ini menekankan bahwasannya yang gaib dan yang nyata itu adalah sesuatu yang sudah maklum bagi Allah. Fahuma mafhumani nisbiyani wa tustakhdamani lil kaini alladhi ilmuhu wujuduhu alladhi ilmuhu wa wujuduhu mahdud. Pengertian gaib dan syahadah, artinya sesuatu yang nyata dan yang tidak nyata, itu adalah pemahaman yang nisbi ya, dan digunakan bagi makhluk yang ilmunya terbatas. Ya, bagi kita yang ilmu terbatas ada hal-hal yang nyata, ada hal-hal yang tidak nyata. Ada hal-hal yang syahadah, ada yang gaib. Wa ala sabilil mithal nahnu namtaliku hawasan dzata mada nisbi. Misalnya kita memiliki panca indera. Yang ini panca indera ini memiliki jangkauan yang relatif, ya. Yang nisbi. Famata ma kana syai'u dakhilan fi hadzal mada fahuwa syahidun bin nisbati lana. Maka manakala ada sesuatu yang masuk dalam jangkauan kita ini, maka itu misalnya jangkauan indera kita, jangkauan mata kita, sesuatu yang masih masuk dalam jangkauan itu, maka itu disebut syahadah, syahidun lana. Itu adalah sesuatu yang nampak bagi kita. Ya kan, kita melihat ya ada batasannya. Ya, kita nggak bisa melihat sesuatu yang gelap, terlalu gelap nggak bisa kita lihat.
Ya, ini ada batasannya. Terlalu terang pun nggak bisa dilihat. Begitu juga pendengaran kita. Ada batasannya. Ya, ketika sesuatu suara memiliki frekuensi di bawah 20 Hz, kita nggak dengar. Di atas 20 kHz nggak dengar. Kita hanya bisa mendengar pada frekuensi antara 20 sampai 20 kHz seperti itu. Ini namanya memiliki batasan. Jadi setelah itu kita nggak dengar sesuatu yang gaib, ya, yang kita anggap gaib seperti itu. Wa makana kharijan anhu fahuwa ghaibun. Yang keluar dari batasan itu disebut gaib. Falau faradna anna absarana, nah andai kata kita umpamakan, andai kata pandangan kita laha qudratun ghairu mahdudah, memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Wa yumkinuhan nufudhu fi batinil asya' wa idrakiha, dan mata ini bisa menembus batin dari segala sesuatu dan bisa melihatnya, menjangkaunya. Fa inna kulla syai'in yu'tabaru syahidun indana. Maka segala sesuatu dianggap semuanya ya nampak bagi kita, nggak ada yang gaib. Jadi kalau pandangan kita, seandainya pandangan kita itu tidak memiliki batasan. Wa bima anna kulla syai'in lahu haddun mahdud ghairu dzatil ilahiyah. Oleh karena segala sesuatu ini memiliki batasan selain zat Allah yang tidak memiliki batasan, fa inna li ghairillahi ghaibun wa syahadah. Bagi selain Allah ada hal yang gaib, ada yang syahadah. Wali anna dzatallahi ghairu mahdudah wa wujuduhu amun wa mutlaq fa inna kulla syai'in bin nisbati ilaihi syahadah. Oleh karena zat Allah itu tidak terbatas dan keberadaannya umum wa mutlak, tidak terikat, ya. Fa inna kulla syai'in bin nisbati ilaihi syahadah. Maka segala sesuatu bagi Allah itu syahadah. Artinya semuanya jelas, nampak, nggak ada yang gaib. Ya. Wala makna lil ghaibi bin nisbati ilaihi. Tidak ada arti kata gaib kalau dihubungkan kepada Allah. Wa idza ma qulna innallaha alimul ghaibi wasyahadah. Kalaupun kita mengatakan Allah itu mengetahui yang gaib dan syahadah, yang gaib dan yang nampak, fahuwa ma na'tabiru nahnu ghaibun wa syahadah. Ini dikiaskan dengan kita. Ya, karena kita menganggap ya sesuatu ada yang gaib dan ada yang syahadah. Tapi bagi Allah sama saja, ya, seperti itu. Amma huwa fahuma indahu sawa. Adapun bagi Allah, maka bagi Allah semuanya sama, ya, antara ghaib dan syahadah. Linaftarid annana nanzur ma fi aidina fin nahar. Umpamanya, ya, linaftarid, kita berikan perumpamaan ketika kita melihat apa yang ada di tangan kita di waktu siang. Fahal najhalu ma fiha, apakah kita ada yang nggak tahu apa yang ada padanya, ya. Kan kita bisa kelihatan kalau di siang hari seperti itu. Jami'ul kauni fi muqabili ilmillah awdahu min hadha wa adhar. Segala sesuatu yang ada di alam ini, kalau dihubungkan dengan ilmu Allah, itu lebih jelas dan lebih nyata dari apa yang kita saksikan kalau di siang hari ngelihat tangan kita. Kan begitu jelas begitu. Tapi bagi Allah lebih jelas dari itu. Terkadang apa yang ada di tangan kita ini, ya walaupun di siang hari, ada aja yang kita nggak bisa tahu, ya. Berapa banyak ada bakteri-bakteri, kuman-kuman yang ada di tangan kita, ya. Yang dengan pandangan kita walaupun di siang hari matahari yang terang, kita tetap nggak bisa melihatnya. Karena ya juga namanya kita memiliki keterbatasan, ya, dalam pandangannya. Nah, nanti di ayat berikutnya nanti Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rahmatnya memberikan penjagaan kepada manusia ini. Ya, kalau kita mau lihat bagaimana banyaknya, ya, bakteri yang ada, walaupun kita udah cuci tangan, ya tetap aja ada bakteri-bakteri yang ada di tangan kita. Tapi kok kita makan semuanya kita sehat-sehat saja. Ini juga tidak lepas dari pengaturan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penjagaan. Lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ayat berikut insyaallah.
Yang keempat, al-atharut tarbawiyah fi idrakina li'ilmillah. Dampak pendidikan bagi pemahaman kita akan ilmu Allah. Kalau kita mengetahui Allah, mengetahui segala sesuatu, alimul ghaibi wa syahadah. Ini apa dampaknya bagi diri kita? Athna'a qira'atina lil ayatil madiyah allati taqul inna Allah ya'lamu as-sirra wal jahra min al-qawli wa harakatikum fil laili wan nahar wa kulluha mashhudatun indah. Saat kita membaca ayat-ayat yang lalu yang mengatakan sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang rahasia maupun terang-terangan, baik dari ucapan maupun gerak-gerik kita di waktu malam maupun siang, dan semuanya itu disaksikan oleh Allah. Hal najidu fi anfusina imanan bihadhil haqiqah. Apakah kita memiliki keimanan dengan hakikat ini? Benarkah kita meyakini hal ini? Ya, mengimani hal ini bahwasanya Allah mengetahui segala yang tersembunyi maupun yang nampak, baik itu dari perkataan gerak-gerik kita, baik itu di waktu malam ataupun siang. Lau kunna mu'minina bidzalik, andai kata kita mengimani hal tersebut haqqan dengan sebenar-benarnya, wa nasy'uru bi anna Allah ta'ala muttali'un alaina, dan kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Fa inna hadzal imana wal ihsas al batin yab'atsu ala taghyirin amikin fi ruhina, maka sesungguhnya keimanan seperti ini dan perasaan batin yang seperti ini akan membangkitkan suatu perubahan yang mendalam di dalam jiwa kita, wa fikrina, dan pikiran kita, wa qaulina, juga dalam perkataan kita, wa dhamairina, dan dalam hati kita. Nuqila 'anil Imam As-Shadiq alaihi salam fi jawabihi liman sa'alahu an tariqatihim fil hayah. Dinukil dari Imam Ja'far As-Shadiq tentang jawabannya bagi orang yang menanyakan dia tentang jalan hidup manusia. Qalat alimta innallaha muttali'un alimtu annallaha innallaha muttali'un alayya fastahyaitu. Aku tahu bahwasanya Allah mengawasi aku. Ya, oleh karena itu aku malu. Ya. Karena diawasi aku malu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama nusyahidu katsiran minal mawaqifi min tarikhil muslimin wa hayatihim tatajalla fiha hadhil haqiqah. Sebagaimana kita juga sering menyaksikan dari sejarah dan juga sikap kaum muslimin dalam kehidupan mereka, ya, nampak hakikat yang seperti ini. Bagaimana seorang yang memiliki keimanan seperti ini, ya, nampak sekali dalam perilakunya. Yuqal, dikatakan, ini ada kisah, dakhala abun wa bunuhu fi bustan. Seorang ayah dan anak masuk ke suatu kebun. Fatasallaqal abu syajaratan liyaqtifa thimaraha duna idzni sahibiha. Lalu si bapak manjat pohon untuk memetik buahnya tanpa seizin si pemilik buah tersebut. Artinya mau nyolong, ya, misalnya mau nyolong mangga atau apa, dia naik ke atas pohon. Bainama baqiyal ibnul asfal asyajarah li muraqabatil awdha. Sementara anaknya suruh tunggu di bawah untuk melihat situasi. Ya, mungkin dipesan sama bapaknya, kalau ada orang kasih tahu, ya, gitu. Kalau ada orang yang lihat kasih tahu. Wa faja'atan sahal ibnu alladhi kana mu'minan wa muta'alliman wa nada abahu bi ayyanzila bisur'ah. Dan tahu-tahu si anak itu teriak. Yang mana anak ini seorang yang beriman dan terpelajar, ya. Dan dia memanggil ayahnya supaya buru-buru turun dari pohon. Indaha khafal abu wa nazala fawran wa sa'ala manil ladzi ra'ani. Pada saat itulah si bapak buru-buru turun. Ya, dan dia bertanya kepada anaknya, siapa yang lihat aku? Qala alladzi huwa fawqana. Yang lihat ayah adalah yang di atas kita. Fa nadhara al-abu ila al-a'la falam yajid ahadan. Si bapak kemudian nengok ke atas. Enggak ada siapa-siapa tuh. Wa sa'ala, ya, manil ladzi ra'ani. Dia tanya lagi, siapa yang lihat aku? Qala alladzi huwa fawqana. Ya, fa nadhara al-abu ila al-a'la falam yajid ahadan. Ya. Lalu si bapak melihat ke atas, dia enggak dapati sesuatu apapun. Faqala al-ibnu kana qasdi huwallahul muhitu bina jami'an.
Yang aku maksudkan adalah yang di atas kita ini maksudnya adalah Allah yang meliputi kita semuanya. Kaifa yumkinu an takhafa ayyarakal insan? Bagaimana mungkin kamu takut dilihat orang? Wala takhafu ayyarakallah. Ainal iman. Ya. Tetapi kamu tidak takut Allah melihat kamu. Di mana keimanan tersebut? Jadi firman Allah ya, yang menerangkan Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wa syahadah ini ya, bagi orang yang mengimani hal ini cukup sebagai kendali dalam hidupnya, dalam perilakunya ya. Jadi nggak perlu lagi dia ada pengawasan ya, dari KPK kah, polisi kah, jaksa kah, atau siapapun atasannya misalnya ya, dia sudah memiliki pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak berani melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Ya ilahuna, mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang akan datang ayat berikutnya. Ya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahda bil khair wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.